kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, ini adalah daily hari kelima ya guys ya. Kurang lebih di hari kelima ini kita mencapai level 90-an lebih ya guys ya. Jadi untuk level 90-an lebih ini kita sudah bisa mengaktifkan SCO2 ya teman-teman ya. SCO2 itu apa? SCO2 itu kita bisa menggunakan 3 elemen dan 1 holy ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong holy teman-teman, ini hari ini Mas Jul ingin cerita sedikit. Ini untuk buat teman-teman yang server baru ya. Ini hari ini muncul gacha scam ya teman-teman. Apa kok ada muncul gacha scam Mas Jul ya? Buat teman-teman yang nggak main holy, ini termasuknya adalah gacha scam ya teman-teman. Jadi holy dimunculkan. Oke. Kenapa Mas Jul ingin menyarankan buat teman-teman ini untuk berhati-hati karena ini adalah gacha scam. Apakah Mas Jul gacanya? Oh enggak teman-teman, ini Mas Jul nggak gacha ya. Mas Jul hanya ambil seatnya teman-teman. Hanya ambil seatnya. Mas Jul all-in kan ke ini ya, ke Snapdragon ya teman-teman ya. Tapi alhasil Snapdragonnya Mas Jul sampai sekarang belum muncul teman-teman. Kurang 20 kali lagi 200 gacha. Mungkin ini sampai 200 kali gacha baru muncul. Jadi baru bisa merah ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang tidak main holy ya, ini Mas Jul tidak sarankan untuk ambil selektor holy teman-teman. Ya, terkecuali memang teman-teman sudah bermain niat untuk bermain di server itu untuk all-in ke holy ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, terutama teman-teman yang F2P ya ini ya, yang sudah buildnya ingin api, ingin angin, ingin air, ingin tanah, itu tiba-tiba teman-teman berubah ke holy, itu akan sangat merugikan teman-teman ya. Loh kok bisa Mas Jul kok rugi? Gini teman-teman, holy itu kalau kita nalar untuk sebagai F2P ya, sebagai F2P itu tidak akan bisa mencapai merah itu kalau misalnya nih, ini cerita untuk tentang istilahnya sepengalamannya Mas Jul aja teman-teman ya. Jadi kalau menurut pengalamannya Mas Jul itu tidak akan bisa merah kalau tidak sampai 300 kali gacha teman-teman ya. Sedangkan kalau teman-teman mau main holy itu tidak mungkin kan main itu hanya menggunakan 1 atau 2 untuk fairy-nya ya. Pasti main minimal itu kalau untuk saat ini berarti harus punya 4 ya teman-teman untuk persiapan sampai 110. Jadi harus punya 4 teman-teman. Minimal andai kata tidak merah itu minimal harus rata kuning bintang 3 ya teman-teman. Kuning ada yang bintang 3, ada yang bintang 5. Atau misal bintang 5-nya 1, bintang 3-nya 1, bintang 1-nya ada 2 itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu hanya ambil satu-satu, akhirnya elemen teman-teman itu akan terbengkalai ya. Jadi saran Mas Jul, jangan ikutin yang spendnya gede nih ya, seperti teman-teman yang Mas Jul nih ya, di guild kan ada yang spendnya gede nih ya teman-teman ya. Ini top satunya si Zaki ya, ini si Zaki. Ini dia kan top 1 di sini lah ya, top 1 di sini dia apa istilahnya spender ya, mainnya holy itu jangan saya ngikutin kalau buat teman-teman F2P jangan ngikutin ya. Rungkat nanti teman-teman ya gitu ya. Jadi Mas Jul sarankan misalnya kalau memang mau fokus ke elemen, udah fokus elemen aja teman-teman. Nggak apa-apa untuk teman-teman awal-awal itu tertinggal, nggak masalah ya teman-teman ya. Memang holy itu memberikan BP besar Mas Jul, aku itu BP-nya memang sangat tinggi. Tapi teman-teman harus diingat, saat holy itu baru merah, elemen kalian itu sudah pelangi teman-teman. Sedangkan saat untuk baku hantam ya, untuk PVP, FF merah dan pelangi itu pasti akan lebih berasa yang pelangi teman-teman. Percaya Mas Jul ya, Mas Jul sudah merasakan ini ya. Di 560 Mas Jul menggunakan holy ya teman-teman, dan itu masih merah. Itu akan kalah dengan fairy yang sudah pelangi teman-teman. Betul, Mas Jul nggak bohong ya. Jadi buat teman-teman apalagi yang F2P yang spendnya istilahnya low atau tidak terlalu banyak ya, itu tidak Mas Jul sarankan untuk ini setelah tanah lalu langsung ambil gacha holy. Jadi
Kalau fokus tanah ya udah fokus tanah. Kalau memang belum fokus tanah, memang mau holy ya silakan holy, nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi memang gacanya ini memang agak menjebak ya, gacanya agak menjebak karena setelah muncul tanah ini langsung muncul si holy ya teman-teman ya. Jadi memang gacanya menjebak memang. Biasanya ini buat player-player teman-teman, wah yang penting BP-nya naik, jangan seperti itu ya. Kita menggunakan 2 holy itu kurang lebih hanya sampai level 90 ya teman-teman. Lalu level 100 itu kita sudah menggunakan 4 holy apa ya, sudah menggunakan 4 elemen apa ya, sebentar Mas Jul agak lupa teman-teman kalau masalah SEO ya. Oh ya 110. Jadi terpakai itu 90 sampai 110 ya teman. 110 itu kita sudah menggunakan 4 elemen ya. Jadi menurutnya Mas Jul itu ibaratnya kalian kalah BP itu 2 hari 3 hari lah ya teman-teman. Tapi dalam 110 itu kalian mantapkan build kalian. Jadi misalnya 4 api, minimal 4-nya itu sudah merah semua gitu ya teman-teman ya. Atau 3 lah merah gitu ya teman. Atau misalnya 4-4-nya rata bintang 5 itu bagus gitu ya. Jadi sudah dipersiapkan untuk fairy-nya dulu. Memang Mas Jul akui untuk BP-nya pasti akan tertinggal teman-teman. Itu Mas Jul akuin ya. BP pasti akan tertinggal dengan yang menggunakan holy, percaya Mas Jul. Kenapa? Holy memberikan BP tertinggi teman-teman. Gitu, memberikan efek tertinggi. Nah, lalu kok Mas Jul bilang gacanya scam? Kenapa Mas Jul bilang gacanya scam? Ini karena dari peralihan dari tanah ke holy. Biasanya ini untuk menarik pemain-pemain spender ya. Gitu. Mas Jul agak ya lihatnya agak kasihan aja kalau ada teman-teman yang misalnya kemarin sudah all in ke tanah ya, lalu lihat holy karena istilahnya hanya ingin biar BP-nya nggak tertinggal, langsung beralih ke holy, ambilnya hanya 2. Akhirnya untuk persiapan 110 itu amburadul teman-teman gitu. Betul, makanya kan Mas Jul kenapa bikin daily vlog ya untuk di server baru itu kurang lebih untuk membahas-bahas hal seperti ini. Salah satu yang kadang paling fatal di player-player ya. Jadi mereka hanya melihat untuk wah itu kita menggunakan itu ke BP-nya kita naik. Oke gitu. Oke betul, memang Mas Jul akuin kalau menggunakan holy itu BP-nya naiknya cepat sekali, betul. Tapi kalau kalian di level 100 itu menggunakan 2 elemen dan 2 holy, itu akan kalah dengan yang 3 elemen 1 holy. Lalu di 110 itu akan kalah dengan yang menggunakan 4 statusnya teman-teman. Gitu ya, makanya kan Mas Jul selalu bilang kita buat mindsetnya dulu gitu ya, mindsetnya apa gitu ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi ya memang memang kalau dalam build itu memang harus effort ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita semudah membalikan tangan, enggak ya, memang harus ada effortnya gitu ya. Jadi kita harus punya mindset, punya pertimbangan yang matang ya. Lalu bisa dilihat ini untuk statusnya karakternya Mas Jul ya teman-teman ya, untuk di level 92 ini ya. Di sini Mas Jul fokuskan untuk meratakan ya teman-teman ya. Jadi antara critical, touch, block dan smash mau Mas Jul ratakan ya. Tidak lupa juga untuk damage meningkat dan penurunan damage, dan alhamdulillah di sini penurunan damage diterima petualang sudah punya 10% ya teman-teman. Ini penting ya, damage meningkat petualangan dan penurunan petualangannya ini sangat penting. Jadi buat teman-teman yang build dari awal, yang baru build ya, ini Mas Jul ingatkan kembali untuk damage diterima petualang dan damage meningkat untuk petualangan itu penting ya, apalagi untuk PVP ya teman-teman. Jadi wajib teman-teman dapatkan ya. Dapatkannya dari mana? Dari IO teman-teman ya. Dari IO ada dari ini relik ada ya teman-teman ya. Dari IO ada, dari relik ada gitu ya teman-teman ya. Jadi wajib ya teman-teman, jangan sampai nggak di up ya teman-teman ya, gitu ya. Jangan sampai teman-teman tidak meng-up, istilah diabaikan di 560. Ini Mas Jul cerita, ini Mas Jul mengabaikan peningkatan damage petualang dan penurunan damage petualang. Akhirnya apa?
Akhirnya Mas Jul saat di Burning Soul itu kesusahan teman-teman. Betul, kesusahan. Karena apa? Karena statusnya Mas Jul di damage meningkat petualang dan damage petualang berkurang itu nggak ada di bawah rata-rata, karena Mas Jul terlalu fokus pada critical damage meningkat biasa ya teman-teman ya, lalu penurunan damage. Mas Jul terlalu fokus sama itu, dan Mas Jul lupa untuk men-setting defense 3 status dasarnya. Akhirnya karena Mas Jul terlalu percaya diri dengan Holy, ya akhirnya di 560 itu bisa dilihat, walaupun itu akunnya menurutnya Mas Jul oke ya, tapi waktu dia di mid game itu kesusahan gitu ya lah. Mulai terlihat itu setelah Mas Jul build itu mulai rubah ya, jadi di 160 apa ya, 160 itu mulai dia karakternya Mas Jul di 560 itu mulai berasa ya untuk PS, untuk BK ya gitu ya. Saat dia di mid game di 130-an itu rasa berat sekali teman-teman, karena status-status yang penting Mas Jul malah abaikan ya gitu. Mas Jul hanya berfokuskan pada atribut advance-nya aja, akhirnya di mid game kesusahan teman-teman. Makanya Mas Jul sarankan ini saat ini kan kalau nggak salah sudah hari kelima ya teman-teman ya, hari kelima ini ya kita harus sudah plotting atau mindsetnya sudah kita untukkan untuk bentuk status ya teman-teman ya. Luka kok kritikalnya rendah sekali Mas Jul? Nggak apa-apa teman-teman, kritikalnya memang karena Mas Jul di sini yang penting kritikalnya itu tidak terlalu kecil ya. Kalau misal touchnya 38 ya usahakan kritikalnya juga 38 atau 40-an ya teman-teman, ratakan ya. Tertinggi di sini kritikal kan 50 ya. Jadi kalau misalnya kritikal kita bisa 40% aja sudah bagus ya, itu yang mau main menggunakan api atau Holy ya gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk hari kelima ya Mas Jul hanya bisa memberikan seperti itu ya guys ya. Untuk daily masih seperti hari kemarin biasa, belum ada tambahan tutorial dan sebagainya, jadi masih hari seperti kemarin lah ya, Pokemon dan sebagainya. Jadi Mas Jul tidak sepilkan ya, Mas Jul hanya untuk bercerita dan sharing-sharing aja sih ya. Ini ya untuk Holy-nya. Hati-hati buat teman-teman ya yang mau misalnya berpindah dari build awalnya tanah ke Holy, itu Mas Jul tidak sarankan untuk bagi yang F2P atau yang low spender. Kalau buat teman-teman yang spendnya gede monggo nggak apa-apa ya, karena spend besar kan istilahnya dia gacha sampai 300 kali pun pasti mampu ya teman-teman ya gitu ya. Oke, mungkin bila ada salah kata atau dalam salah penyampaian Mas Jul minta maaf ya teman-teman ya. Jangan lupa dukung terus Mas Jul dengan cara like, comment, dan subscribe, share video Mas Jul sebanyak-banyaknya. See you next time guys, bye bye.